Nanti kalau suamimu pulang kerja, lagi capek-capek, jangan banyak pertanyaan. Ada ayat yang sangat populer di kalangan kaum muslimin secara umum di dalam surat Al-Baqarah ayat 200 dan 201. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia ada yang berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepadaku limpahan karunia dunia, namun dia tidak meminta akhirat, sehingga dia di akhirat gak dapat apa-apa. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka, di antara manusia, ada yang berdoanya kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami kebaikan dunia dan akhirat, dan selamatlah kami dari api neraka. Insya Allah kita termasuk yang pertama atau yang kedua? Doa ini panjenengan yang pertama atau yang kedua? Kedua. Maka kita sering membaca doa ini, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahkan ini dijadikan doa penutup, ya, karena doa ini dapat julukan nopo? Yang paling terkenal doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ini doa apa? Sapu. Napa enten jurus sapu jagat nih teman? Yang belajar bela diri ada nggak? Jurus sapu jagat. Dulu saya pernah dengar itu. Selain istilah doa ini ada istilah sapu jagat, itu dulu apa gitu ya? Pernah dulu. Sapu jagat itu kalau saya memahami, ya, menyapu semuanya begitu. Ya, leres Pak, ngoten niku. Jadi intinya mencakup semuanya. Maka ya kalau sudah, ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan dunia dan akhirat, ya sudah, semua kebaikan dunia dan semua kebaikan akhirat. Kemudian ditambahi lagi, ya, waqina ada benar, selamatkan kami, jauhkan kami dari api neraka. Ya, berarti kalau sudah jauh dari neraka, otomatis surga yang diminta surga. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, jadi kita termasuk insya Allah berusaha kebahagiaan yang kita inginkan, kebaikan yang kita inginkan, bukan semata-mata kebaikan dunia saja, tapi kebaikan yang kita harapkan, yang kita usahakan adalah kebaikan di dunia, juga kebaikan di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 185. Jadi kesuksesan seseorang yang sebenarnya, sukses yang sebenarnya, yang kebahagiaan sebenarnya seseorang itu kelak ketika di akhirat, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Jadi orang itu sukses yang sebenarnya itu adalah ketika nanti di akhirat, faman zuhziha 'anil nar, ketika orang itu diselamatkan oleh Allah dari neraka, wa udkhilal jannah, kemudian dimasukkan dia ke dalam jannah, maka itulah yang disebut faqad faza, maka orang ini adalah orang yang beruntung. Maka kalau orang beruntung, otomatis dia bahagia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, lalu kemudian untuk mewujudkan kebahagiaan, maka kita perlu kenali, kita perlu pahami
sehingga kita bisa berikhtiar untuk mendapatkan kebahagiaan. Maka ada 4 sumber, sebenarnya bukan hanya 4, banyak sekali, tapi cukup sementara kita ambil 4 poin ini karena isya-nya jam berapa? 18.42. Ada hadis, ya, sebelumnya mau saya sampaikan bahwa hadis yang akan kita bahas ini secara sanad, jadi hadis itu kalau jenengan biasa mendengar an Abi Hurairah, an Anas bin Malik, itu namanya hadis itu namanya sanad. Kalau kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang disebutkan sabdanya Nabi itu namanya matan. Isi hadis itu namanya matan istilah. Jadi kalau nama-nama orang sebelum disebutkan isi hadisnya itu namanya sanad. Kalau isi hadisnya namanya matan. Kalau kemudian di akhir itu disebutkan rawahu Muslim misalkan, rawahu Abu Dawud, berarti itu namanya perawinya. Jadi beliaulah yang menggali tentang hadis ini. Nah, hadis ini pada dasarnya para ulama menyebutkan hadis ini secara sanad dhaif. Secara apa? Sanad. Secara orang-orangnya itu disebut dhaif. Kenapa disebut dhaif? Karena di antara nama-nama itu ada nama yang majhul. Nama majhul itu namanya nggak begitu dikenal orangnya. Karena hadis itu bisa dikatakan sahih secara sempurna itu kalau jelas perawinya, orangnya seperti apa, sikoh atau tidak, orangnya jujur, pernah bohong atau tidak. Jadi itu baru nanti hadis itu disebutkan hadis yang sahih, ya. Tapi secara makna atau matan hadis ini adalah sesuai dengan prinsip-prinsip syar'i. Maka para ulama menyebutkan bahwa walaupun hadis ini secara sanad itu dhaif, tapi kandungan isinya dapat dipakai. Kenapa? Karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Bisa dipahami ya Pak? Karena nanti kalau tidak dijelaskan ini, tiba-tiba misalkan Pak Senin ngisi ceramah, ya, mengutip hadis ini misalkan, siapa tahu kan ada kesempatan kultumnya Pak, ya, ngisi kultum. Oh ingat kemarin ada hadis ini, arba'un minas sa'adah, ada 4 hal yang akan menjadikan orang itu bahagia, mendapatkan kebahagiaan. Disebutkanlah. Yang pertama adalah antakuna zaujatahu solehah, yaitu ketika istrinya soleha, pasangannya soleha. Terus yang kedua, wa auladahu abroron, anak-anaknya anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Kemudian yang ketiga, wa khulaqauhu solihin, teman-temannya, rekan-rekannya, teman-teman dekatnya orang-orang soleh. Kemudian yang keempat, ya, wa yakuna rizqahu fi baladihi, rizkinya, mata pencahariannya itu nggak jauh-jauh dari negerinya, artinya dia tidak perlu jauh merantau terpisah dengan keluarganya. Begitu disampaikan hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami, nanti jangan-jangan Pak Senin diprotes orang, hadisnya itu dhaif itu. Ya. Pak Senin kalau nggak disampaikan ilmunya ini kaget. Loh, apa dhaif? Bener dhaif. Dan ketika jenengan cari pasti dhaif Pak. Tapi yang dhaif memang adalah sanadnya. Dan memang hadis itu disebut dhaif, mutawatir atau hasan ataupun apapun, itu adalah faktor rijal hadisnya ini.
sanadnya ini. Ya. Maka hadis ini boleh dipakai, terutama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan, karena hadis ini tidak sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Ya. Kok banyak semut ini? Ya. Digigit semut dari tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi yang pertama apa? Antakuna zaujatahu solehah. Bagi laki-laki akan merasa bahagia, akan tenang hatinya, akan tentram hatinya kalau istrinya solehah. Ya, nanti yang lain-lainnya itu melengkapi. Sudah solehah, ya. Apalagi nanti ada faktor-faktor dunianya yang melengkapi, ya makin tenang suaminya. Ya. Sudahlah solehah, pinter cari duit, ya toh? Jamilah, cantik misalkan. Ya. Dia anak tunggal, pewaris perusahaan, senang suaminya itu. Ya. Ya. Tapi yang terutama adalah solehahnya dulu. Ya. Karena apa? Kata orang-orang biasanya, harta itu bisa dicari. Ya. Dan tingkat kebahagiaan orang soal harta itu beda-beda. Ya. Ada orang yang memang tinggi kalau soal harta itu. Tapi kalau soal solehah, karena istri ini yang akan menemani. Ya, bayangkan ketika istrinya itu solehah, apa sih cirinya? Cirinya wanita solehah, istri yang solehah itu, idza nadharta ilaiha sarratka. Kalau kamu pandang itu istrimu, maka menentramkan jiwa. Loh, kok bisa seperti itu? Lagi mana wong nyambut suaminya dengan senyum? Kalau di kampung saya diajarkan tuh sama orang tua. Ya. Gak tahu kalau anak zaman sekarang. Kalau zaman dulu, setiap perempuan mau nikah itu diajarkan oleh orang tuanya atau neneknya. Nah, nanti kalau suamimu pulang kerja, lagi capek-capek, jangan banyak pertanyaan. Ya. Coba bapak, jenengan kalau sudah capek dari sawah, nopo meleh sawahnya jenengan kok gabuk. Pulang ke rumah istri merengut, jenengan senang nopo boten? Ya. Langsung senang kata Mas Syukron. Ya. Pulang kerja tadi di kantor dimarahi atasan, nyampe rumah istri tidak menyambut dengan baik. Itu kayaknya ya, sudahlah apa bahasa apa itu? Sudahlah jatuh ketiban tangga. Ya. Jadi pokoknya masalahnya ketumpuk-tumpuk. Pengusaha sudahlah rugi usahanya, istrinya ngamuk ya, di rumah. Ya. Tapi maka ya seorang wanita itu diajarkan, ketika suami datang dalam keadaan capek, ya, maka sambutlah dia dengan senyum paling indah. Ya. Saya dulu pernah ikut pelatihan, senyum paling indah itu dilatih. Dilatih. Gimana? Ya. Ke samping 2 senti gini ya, ya 2 senti latihan dan disuruh tahan lama ya, gini lama ya, ya. Agak lucu juga gitu ya, lihat gitu ya, nggak harus gitu juga ya, tapi yang jelas kalau senyum juga dibuat-buat tuh kelihatan loh ya. Itu kalau nggak tulus dari dalam ya nggak nyampe ya, nggak nyampe ke hati juga, nggak dari hati gitu. Ya, malah iya kalau dibuat-buat malah nyengir nggak jelas gitu. Ya. Jadi apa? Ketika suami datang, terutama sambut dia paling tidak disapa dengan sapaan yang baik. Kemudian siapkan makannya, siapkan minumnya. Pokoknya jangan tanya macam-macam dulu. Nanti kalau sudah kenyang baru tanya. Karena orang lapar, capek, lapar itu emosinya gampang meledak.
Leres betul Pak? Ya, sesuai fakta. Ya. Jadi ketika seorang laki-laki memiliki pasangan yang soleha, itu ketentraman akan dia dapatkan. Apalagi kemudian istrinya ya resian di rumah, bersih gitu, rapi semua. Suaminya buka lemari, ya Allah, lipatannya rapi banget gitu. Ada perempuan yang model begitu itu. Senengannya merapikan pakaian. Tadi yang di lemari itu kalau belum rapi dikeluarkan lagi, dilipat lagi sampai rapi kayak gitu. Giliran suaminya ngambil yang paling bawah amburadul langsung. Ya. Memang suami paling kacau. Ya. Dia sudah seharian nata-nata, suaminya datang langsung ngambil paling bawah. Ya. Istri yang soleha. Ya. Ketika dipandang dia menyenangkan. Kok cepet banget ini. Sudah 22 ya. Kemudian suami istri yang soleha, dia taat patuh kepada suaminya selama perintahnya bukan untuk kemaksiatan. Jadi kalau selama perintahnya, ajakannya suami bukan maksiat, jangan pernah menolak. Jangan pernah menolak. Karena apa? Laki-laki itu kalau ditolak, memang nggak ngomong kalau laki-laki sakit hati itu. Memang dikira laki-laki nggak pernah sakit hati. Laki-laki sakit hati juga, cuman beda. Kalau perempuan sakit hati ngambek. Kalau laki-laki sakit hati, ya diem aja gitu, diem. Nanti ya, bisa jadi dompetnya susah keluar isinya ya. Ya. Tapi kalau senang suaminya, itu gacor sob. Dompetnya itu bocor dompetnya itu. Ya. Mohon maaf Bu ya. Sama, mohon maaf ini ya. Bukan berarti membenarkan, bukan berarti membela. Laki-laki itu sama orang lain saja kalau baik sikapnya itu uangnya keluar kok. Apalagi sama istrinya. Ya. Itu laki-laki. Cuman kadang-kadang ada istri yang nggak paham prinsip suami gitu ya. Jadi maka istri soleha menyenangkan ketika dipandang, taat pada suaminya selama bukan kemaksiatan. Dan ketika ditinggal oleh suaminya, baik bekerja atau kemana, tinggal suami tidak di rumah, istri pandai menjaga kehormatannya, jaga harta, jaga kehormatan, jaga dirinya, ya, jaga harta yang dititipkan oleh suami. Jadi rumah itu adalah penguasanya adalah istri, ya, seorang ibu. Bahkan agak aneh, saya punya anak perempuan tuh nomor 2 agak usil-usil sedikit. Uminya kemarin kaget, kan HP-nya di rumah. Terus kemudian HP-nya diambil, dipakai nelpon nomor saya sama istri saya. Loh kok muncul nama saya di HP-nya itu presiden rumah. Ternyata saya di HP-nya anak saya itu namanya presiden rumah. Bareng umiknya nomornya di telepon, namanya apa? Google rumah. Google katanya. Kenapa alasannya? Karena kalau nanya apa-apa nanyanya ke umi, semuanya umi yang tahu. Ya, saya dinamain presiden karena pimpinan rumah tangga. Aneh-aneh saja anak-anak. Ya. Jadi penguasa rumah memang perempuan. Yang tahu letaknya apa ya perempuan. Ya. Dan memang betul kita apa-apa nanyanya sama perempuan. Maka kebahagiaan seorang laki-laki khususnya adalah ketika istrinya soleha. Ibu-ibu insya Allah pun soleha ibu. Insya Allah. Berarti suaminya insya Allah bahagia. Insya Allah. Istri soleha itu sederhana, yaitu tadi taat pada Allah, taat pada suami. Itu selama tidak maksiat. Kemudian wa auladahu abroron, anak-anaknya berbakti kepada kedua orang tuanya.
Orang tua itu kebahagiaannya Masya Allah. Seseorang itu ketika punya anak dan anaknya berbakti kepada kedua orang tuanya, wah itu sudah bahagia luar biasa. Coba, ada orang tua punya anak yang sukses secara dunia. Bahkan mungkin dia pinter juga, ilmunya luar biasa. Tapi dia kurang berbakti kepada orang tuanya, bahkan ya mungkin durhaka kepada orang tuanya. Itu pasti orang tua ya, jauh dari kata bahagia. Jauh dari kata bahagia. Orang tua, terutama orang Jawa, saya pernah dengar itu. Gimana Pak? Bahasa, tapi kasar kayaknya bahasanya tuh. Mangan orang mangan, yang penting kumpul. Ya, kumpul. Artinya kumpul itu berarti kan anaknya bersama-sama di situ. Kalau ada butuh apa-apa, anaknya juga bisa bantu. Ya. Lebih-lebih kalau anaknya sukses, terus kemudian berbakti kepada orang tuanya. Ya. Jadi di mana-mana yang namanya orang tua, ketika anaknya itu berbakti kepada orang tua, pasti itu bahagia. Ya. Maka ini juga peluang amal bagi kita sebagai seorang anak. Gimana agar kita termasuk kategori seorang anak yang berbakti, ya, anak yang soleh. Ya. Ada seorang ulama ditanya, ya Syekh, apakah saya ini termasuk ya, anak yang soleh? Begitu. Syekhnya nanya balik, kamu biasa doakan orang tuamu enggak dengan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Kata saya ini, kalau kamu biasa doa itu berarti kamu masuk anak yang soleh. Karena apa? Ciri anak soleh itu pasti mendoakan orang tuanya. Jadi kalau kita mau memposisikan diri sebagai anak yang soleh atau soleha, jangan pernah lupa, paling tidak setiap habis sholat kita baca doa untuk orang tua kita. Saya nggak hafal Ustaz doa itu, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya sudah, pakai bahasa panjenengan sendiri. Yang jelas apa? Mendoakan kebaikan untuk orang tua. Lah kita ini mau balas apa ke orang tua kita? Semua hasil kerja kita berikan kepada orang tua kita, tetap nggak bisa menggantikan ya, peluk keringatnya orang tua, ayah kita. Tidak bisa menggantikan air susu ibu kita, nggak bisa itu. Maka kalau bukan dengan doa, apa lagi? Harta semua kita berikan itu nggak bisa menggantikan. Bahkan waktu kita habis untuk ngurusi orang tua itu nggak bisa tergantikan. Maka paling tidak doa kita bahkan setiap kita berdoa, selipkanlah doa kita, bahkan utamakan doa kepada orang tua kita. Ya. Ini ciri anak yang soleh atau soleha. Kemudian yang ketiga, wa khulaqa'uhu sholihina. Seorang muslim akan bahagia, akan senang, tentrem hatinya ketika orang-orang di sekitarnya, ya, teman-teman dekatnya, rekan-rekannya di tempat kerjanya, mainnya, ya, itu adalah orang-orang soleh. Orang-orang soleh, orang-orangnya jujur, ya. Kemudian kalau Imam Syafi'i rahimahullah itu mengkategorikan teman yang soleh itu ketika dia mengajak kepada kebaikan dan mencegah kita dari kemungkaran. Jenengan termasuk punya teman begitu, Pak? Waktunya sholat mengingatkan kita, ayo segera sholat. Kalau ternyata kita mau melakukan keburukan, dicegah oleh teman kita. Ya. Udah punya teman ngeten niku, Pak? Temannya ada yang seperti itu? Maka kalau kita punya teman seperti itu, kata Imam Syafi'i rahimahullah, jangan lepas teman ini. Harus jadi teman dekat kita.
Karena teman yang seperti itu sulit nyarinya. Nyarinya sulit. Karena banyak teman yang hanya sekedar dekat kepada kita tapi tidak peduli nasib dunia akhirat kita. Maksiat dibiarkan, dibiarkan. Kita belum melakukan kewajiban, sudah ada panggilan azan, ya masih asik saja tidak menyuruh kita untuk melakukan kewajiban, tidak mengingatkan kita untuk kebaikan, tidak mencegah kita dalam kemungkaran. Nah, kalau kita punya teman yang sudah mengingatkan kebaikan, mencegah dari yang mungkar, berarti ini adalah teman yang baik, teman yang akan menyelamatkan kita dunia akhirat. Jangan lepaskan teman ini, ya, harus betul-betul jadi teman. Insya Allah teman-teman seperti ini bisa dicari di masjid, ya, bisa dicari di tempat pengajian, di tempat kerja kita juga banyak, ya, orang-orang yang baik-baik, ya, insya Allah. Wa khulafa'uhu sholihin, teman-temannya orang-orang yang soleh. Luar biasa ketika teman-teman kita adalah teman-teman yang soleh. Kalau contoh, kalau kita di perjalanan saja, Pak. Kita di perjalanan, armada yang kita pakai, bis misalkan. Bis kita ini supirnya peduli dengan waktu sholat. Begitu waktu sholat masuk, supirnya langsung mencari tempat untuk kita sholat. Oh, sholat rian. Wah, itu enak banget lah. Tapi betapa banyak juga armada yang nggak peduli pokoknya itu. Akhirnya ya, alhamdulillah dalam syariat kita kan kita boleh saja sholat di kendaraan. Tapi akan lebih nyaman ketika sholatnya di masjid. Ada itu beberapa armada yang membuat SOP, ya, bahwa setiap waktu sholat singgah di sana, ada ketentuannya. Itu nyaman banget, ya. Begitu pula dengan teman-teman kita, satu mobil perjalanan jauh, sama-sama nih peduli urusan sholat. Terdengar waktu sholat, ada waktu suara adzan. Bahkan sebelum adzan kita sudah narjet, yuk kita nanti singgah di sana sehingga bisa dapat sholat berjamaah, ya. Itu luar biasa, sangat menyenangkan. Kemudian yang terakhir adalah fayyakuna rizqahu fi baladihi. Rizkinya atau mata pencahariannya di negerinya sendiri, tidak jauh-jauh. Sini alhamdulillah, kayak Mas Fajar itu alhamdulillah. Oh, tinggal di rumah, sampah lo jadi duit. Bayangkan. Wah, itu masya Allah, itu berkah betul itu. Ketika menurut pandangan orang itu sampah, menurut beliau duit. Itu keren banget itu. Saya punya teman itu, kalau jalan-jalan ke kebun, yang menurut kita itu rumput diinjak-injak, jangan diinjak, duit itu katanya. Karena apa? Pengusaha herbal. Pengusaha herbal itu kan daun kering jadi duit. Cara pandangnya duit. Kalau Abdurrahman bin Auf zaman di antara sahabat Nabi itu, katanya saking rizkinya itu gampang Abdurrahman bin Auf itu, setiap ngangkat batu diperumpamakan, ini sebuah kiasan saja, ya. Saking gampangnya Abdurrahman bin Auf itu dapat rizki, dapat dalam artian duit, harta. Setiap ngangkat batu katanya emas di balik batu itu. Itu sebuah kiasan saking gampangnya gitu. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf saking gampangnya rizkinya, sampai bosan dia jadi orang kaya. Di Jabung napa enten, Pak? Pak Sri pon bosan, Pak. Ya. Ya, ada betul itu sejarahnya. Abdurrahman bin Auf ini bosan jadi orang kaya. Sampai diceritakan, mungkin sudah sering kita dengar itu. Suatu ketika ada peluang Abdurrahman bin Auf ini jadi orang miskin. Jadi ada peluang. Karena memang beliau ini kan pernah mendengar bahwa Rasulullah menyebutkan, ya, yang mendengar ini Aisyah radhiyallahu anha, Bunda Aisyah,
bahwa Abdurrahman bin Auf itu nanti masuk surganya merangkak katanya, dengan merangkak. Kan Abdurrahman bin Auf ini termasuk orang yang dijamin masuk surga, tapi masuk surganya merangkak gitu. Kenapa ditanya? Karena saking lamanya dia mempertanggungjawabkan hartanya, saking banyaknya hartanya. Saking banyaknya hartanya. Sehingga Abdurrahman bin Auf gelisah dengan kekayaan ini. Sehingga suatu ketika pernah Madinah itu seluruh hasil kormanya itu busuk, busuk semuanya. Menurut Abdurrahman bin Auf, inilah kesempatan untuk menyenangkan orang Madinah. Kan kormanya berarti nggak laku. Satu, orang Madinah butuh kormanya laku, sedangkan Abdurrahman bin Auf butuh jadi miskin, pengen ini kesempatan jadi miskin, jadi kesempatan dibelilah semua korma yang busuk bawa ke gudang, semua rosok-rosok bawa gitu ya, bawa, pokoknya korma busuk semua suruh bawa ke gudang dan dibayar, kalau nggak keliru sejarahnya itu dibayar 2 kali lipat harga normal. Jadi kalau umpama harga korma normal nggak busuk itu 50.000, dibayarnya 100.000 kalau busuk. Kira-kira dijual semua betul? Otomatis ya, katanya gudangnya Abdurrahman penuh dengan korma itu semuanya, korma busuk. Jadi yang nggak busuk ya diambil, tapi yang busuk-busuk semua numpuk di gudangnya Abdurrahman bin Auf. Ketika itu orang Madinah senang karena walaupun gagal panen kategorinya ternyata tidak merugikan, bahkan berlipat keuntungannya. Di sisi lain Abdurrahman bin Auf juga senang karena apa? Hartanya nyaris habis untuk beli korma busuk dan sudah terbayang sudah tidak akan ada keuntungan lagi di situ. Wah, ini senang, jadi miskin tuh senang. Jadi ternyata dunia itu begitu, Pak. Jadi orang miskin tuh pengen kaya karena mengira bahwa kalau kaya itu senang. Lah tiba orang kaya tidak senang, lebih senang kalau miskin. Dunianya kebolak-balik begitu. Orang pantai pengennya ke gunung, senang gunung. Orang gunung senang pantai. Orang kota senang desa. Orang desa pengen ke kota. Orang miskin pengen kaya. Orang kaya malah pengen miskin. Tapi yang kaya beneran ini, kalau kayanya nanggung-nanggung, ya belum ini. Ibarat orang daki itu belum sampai puncak, dia nggak mau turun, masih pengen daki terus. Kalau Abdurrahman bin Auf sudah puncak, sampai merasakan bosen jadi orang kaya. Jadi senang, udah senang banget. Ternyata ada peristiwa di mana di dalam sejarah itu di Yaman itu dilanda penyakit berat, yang menurut ahli medis di situ, ahli pengobatan, ahli kedokteran situ, satu-satunya obat untuk menangani penyakit yang menyebar di Yaman itu korma busuk, itu obatnya. Kita tahu, Pak, sesuatu kalau sudah jadi obat itu harganya berlipat-lipat dari harga biasa. Air saja, air biasa begini, ini kalau sudah dianggap obat, baru ditiup saja, ditiup sama seseorang, kan dianggap dapat mengobati nih. Ini bisa 500.000 loh. Air loh, paling 2.500. Jadi 500.000 kalau sudah ditiup. Karena apa? Sudah berubah status air ini menjadi obat. Lah korma busuk yang tadinya nggak ada nilainya, karena ternyata dibutuhkan untuk pengobatan, harganya berlipat-lipat. Bahkan dalam sejarah disebutkan 10 kali lipat harga normal. Berarti keuntungan Abdurrahman bin Auf 8 kali. Umpama belinya 100, langsung berlipat-lipat itu keuntungannya. Kayak mendadak lagi. Karena pilihannya, kalau tidak dijual, obat ini tidak dapat dipakai oleh saudara-saudaranya kaum muslimin. Tapi kalau dijual nanti kaya lagi, repotnya ini. Dijual kaya, tidak dijual kasihan.
Ada teman saya waktu dijelaskan ini, ya kalau memang nggak mau kaya harusnya diinfakkan, diberikan saja. Oh nggak begitu kata guru waktu itu. Bukan begitu lah, justru kalau diinfakkan nanti Allah ganti berlipat-lipat. Nah kacau lagi nanti. Yang Abdurrahman bin Auf itu pengennya miskin. Kalau sedekah lagi ya sudah kacau lagi, tambah banyak lagi nanti. Jadi sudah nggak ada pilihan. Pokoknya memang kalau sudah garisnya kaya, kaya. Nah, gitu. Maka waktu itu saya di apa namanya sama guru itu, karena kita waktu itu sekolah bisnis. Kalian sekolah bisnis pengen kaya, Abdurrahman bin Auf aja pengen miskin, kalian pengen kaya, katanya gitu. Jadi digembosi ya bahasa istilahnya orang. Bukan ingin kaya biar zakatnya lumayan banyak gitu. Biar gak membebani orang lain gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi alhamdulillah kalau panjenengan di sini ya walaupun gak banyak-banyak, tapi kan cukup gitu. Saya ke sawah, nggak perlu nginep kan di sawah kan? Kalau nelayan itu kan ada yang modelnya, kalau di kampung saya berangkat ba'da subuh datang jam 7, berangkat ba'da asar datang maghrib, itu ada yang nelayan begitu. Tapi ada nelayan yang sampai berbulan-bulan loh di laut. Ya, itu sama-sama tujuannya sama-sama dapat ikan, nangkep ikan. Begitu pula orang kerja. Di tempat saya ada yang banyak merantau ke Malaysia. Kalau di sini banyak yang sekarang Korea, banyak yang Korea, tetangga saya ada yang Korea itu. Duitnya banyak, tapi jauh dari keluarga. Ya, memang di sisi lain oke lah karena masih muda atau masih bujang. Tapi kalau sudah berkeluarga, memang ya siapa yang nggak senang dapat duit. Tapi ada yang hilang, yaitu kebersamaan bersama keluarga. Jadi akan lebih bahagia ketika dapat jalan rizkinya itu tidak jauh-jauh dari tempat tinggalnya. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Jadi ini 4 sumber kebahagiaan ya. Hanya kita bahas yang 4 ini. Yang pertama apa? Istri yang soleha. Jadi pasangan. Kalau bagi seorang wanita berarti suami yang soleh. Ya. Kemudian anak yang berbakti. Yang ketiga, teman yang soleh, yang baik. Kemudian yang keempat, gampang dapat rizkinya ya. Artinya tidak jauh-jauh, tidak perlu meninggalkan keluarga dan lain sebagainya. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa diambil manfaatnya. Jika ada baiknya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika ada yang keliru mohon maaf dan mudah-mudahan Allah mengampuni. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.